Hai, di sini saya ingin membahas sifat trikotomi urutan. Kita sering mendengar istilah dikotomi yang artinya dua pilihan. Nah, trikotomi artinya tiga pilihan. Kalau kita ambil sembarang bilangan real A dan B, maka hanya ada tiga kemungkinan, yaitu A lebih besar dari B, atau A sama dengan B, atau A lebih kecil dari B. Nah, ini berhubungan sama letak A dan B di garis bilangan. Kita tahu garis bilangan adalah garis yang memuat semua bilangan real di atasnya. Nah, kalau kita cari letak A, maka hanya ada tiga kemungkinan untuk letak B, yaitu di sebelah kirinya A, yang artinya A lebih besar dari B, atau berimpit dengan A, yang artinya A sama dengan B, atau di sebelah kanannya A, yang artinya A lebih kecil dari B. Dengan sifat ini, kita bisa membuat negasi atau lawan dari kalimat-kalimat yang mengandung urutan. Misalnya, lawan dari A lebih dari atau sama dengan B adalah A lebih kecil daripada B. Kenapa? Karena A lebih dari sama dengan B artinya adalah dua kemungkinan ini. Sehingga lawannya atau negasinya adalah kemungkinan yang tersisa. Begitu juga lawan dari A lebih besar dari B adalah A lebih kecil dari atau sama dengan B. Karena komplement dari yang ini adalah dua kasus yang lainnya. Oke? Nah, ini adalah sifat yang sangat sederhana dan seringkali kita gunakan tanpa sadar, ya. Tapi ada baiknya untuk menyadari sifat ini. Biasanya sifat ini relevan untuk soal-soal di mana kita diminta untuk membuktikan salah satu dari beberapa ketaksamaan, tapi kita nggak tahu ketaksamaan mana yang sebenarnya berlaku. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat contoh berikut. Jika X, Y, Z adalah bilangan real positif yang lebih kecil daripada 4, buktikan bahwa sedikitnya salah satu dari tiga bilangan ini pasti ada yang lebih besar dari atau sama dengan 1. Nah, di soal ini kita diminta membuktikan salah satunya lebih dari atau sama dengan 1, tapi kita tidak tahu yang mana. Bisa yang ini, mungkin yang ini, atau yang ini. Nah, untuk membuktikan pernyataan seperti ini, kita asumsikan kebalikannya. Jadi kita akan menggunakan kontradiksi. Asumsikan semuanya tidak lebih besar dari atau sama dengan 1, artinya lebih kecil dari 1. Nah, ini lebih kecil dari 1, ini lebih kecil dari 1, ini lebih kecil dari 1. Kita jumlahkan tiga-tiganya. Berarti 3 lebih besar dari penjumlahannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ketaksamaan CS angle. Jadi saya review dulu sedikit. Ini adalah salah satu ketaksamaan yang juga sama pentingnya dengan AMGM. Dia mengatakan bahwa jika kita punya bilangan-bilangan positif, maka jumlahan dari C1 kuadrat per X1 ditambah Cn kuadrat per Xn ini lebih besar dari atau sama dengan penjumlahan dari pembilangnya dikuadratkan dibagi penjumlahan dari penyebutnya. Nah, di sini kita tahu karena X, Y, Z itu positif dan lebih kecil daripada 4, maka semua penyebutnya positif. Berarti kita bisa menggunakan CS angle untuk menyimpulkan bahwa 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 penjumlahan yang bawah berarti X tambah Y tambah Z, kemudian ada minus X minus Y minus Z, habis berarti sisanya adalah 12. Nah, ini berarti 6 kuadrat 36 dibagi 12 sama dengan 3. Didapat
3 lebih besar daripada 3, sebuah kontradiksi. Oke. Jadi kesimpulannya, salah satu dari 3 bilangan ini pasti lebih besar dari atau sama dengan 1. Untuk contoh yang kedua, saya ambil dari OSN tahun 2013. Ya, sebetulnya ini hanya setengah soal. Kita akan bahas yang relevan dengan topik di video ini. Nah, jika A, B, C adalah bilangan real yang positif, buktikan bahwa sedikitnya 1 dari 3 bilangan ini ada yang lebih besar dari atau sama dengan 3/2. Nah, seperti di contoh sebelumnya, kita asumsikan bahwa 3-tiganya kurang dari 3/2. Kemudian kita jumlahkan, berarti hasil penjumlahannya kurang dari 9/2. Berarti hasil penjumlahannya lebih kecil daripada 9/2. Oke, nah di sini ada A, B, C di atas sama di bawah. Jadi ini ngasih sugesti untuk pakai AMGM. Tapi kalau kita AMGM kan begitu saja, nanti tidak akan habis ABC-nya. Karena di atas hanya ada 1, tapi di bawah 2 kali munculnya. Nah, supaya ABC-nya itu nanti habis, kita pecah dulu yang tadinya 1 menjadi 2. B jadi B/2, C jadi C/2. Oke. Sekarang kalau kita gunakan AMGM untuk 9 bilangan ini, maka diperoleh ini lebih besar daripada 9 kali akar 9 dari hasil kali ini. Oke, kita lihat semua A, B, C itu kecoret, habis. Yang tersisa hanya 2 yang ada di penyebut, yaitu ada sebanyak 9. Berarti setelah diakarin jadinya 9/2. Oke. Lagi-lagi didapat kontradiksi, 9/2 lebih besar daripada 9/2. Simpulannya, salah satu dari 3 bilangan ini pasti ada yang lebih besar dari atau sama dengan 3/2. Untuk soal yang selanjutnya, saya ambil dari MOSP 2004. Ini artinya Mathematics Olympiad Summer Program. Jadi ini kayak pelatnas di Amerika. Oke. Diberikan 8 bilangan asli berbeda yang lebih kecil daripada 2004. Kita diminta membuktikan ada 4 bilangan berbeda, sebut saja A, B, C, D, yang memenuhi ketaksamaan ini. Oke. Nah, sama seperti 2 contoh yang sebelumnya, kita akan menggunakan kontradiksi. Asumsikan bahwa untuk semua 4 bilangan A, B, C, D, rantai ketaksamaan ini tidak berlaku. Nah, negasi dari pernyataan ini apa? Ini kan sebetulnya ada 2 ketaksamaan ya, yang ini sama yang ini. Kalau dia tidak berlaku, maka salah satunya tidak berlaku. Berarti berlaku sebaliknya. Atau yang sebelah kanan tidak berlaku. Oke. Nah, ini ada banyak sekali asumsinya ya, karena ada 8 kombinasi 4 cara untuk memilih 4 bilangan. Kita akan menggunakan asumsi ini untuk pilihan-pilihan tertentu. Oke.
Nah, pertama-tama kita coba urutkan dulu ke-8 bilangan ini. Katakanlah yang terkecil itu A1, kemudian A2, A3, dan seterusnya sampai A8. Nah, coba kapan ketaksamaan ini bisa dilanggar? Ya, salah satu caranya adalah dengan memilih C lebih besar daripada D. Kemudian supaya tidak terlalu boros, kita pilih A sama B yang sekecil mungkin. Ya. Jadi kita pilih A-nya A1, B-nya A2, C-nya A4, kemudian D-nya A3. Maka akan didapat A1 ditambah A2 ditambah A4 itu lebih besar daripada begini. A1 dan A2 adalah dua bilangan asli yang berbeda. Berarti kemungkinan terkecil mereka adalah 1 sama 2. Kemudian A4 itu lebih besar daripada A3. Artinya A4 lebih besar dari atau sama dengan A3 plus 1. Oke. Berarti A1 ditambah A2 ditambah A4 lebih besar daripada atau sama dengan 4 plus A3. Berarti yang ini tidak berlaku, sehingga yang satunya lagi harus berlaku. Berarti kita punya A1 tambah A2 tambah A4 lebih besar daripada 4 kali A3. Atau kita tuliskan A4 lebih besar daripada 4 kali A3 dikurang A1 dikurang A2. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk A5, A6, dan seterusnya. Jadi seperti ini. Dengan cara yang sama, A5 kita dapat lebih besar daripada 4 kali A4 dikurang A1 dikurang A2. Oke. Nah, kalau kita gantikan A4-nya dengan yang ini, maka nanti diperoleh 16 A3 dikurang 5A1 5A2. Ini. Lakukan hal yang sama lagi untuk A6. Nah, ini berarti lebih besar daripada 64 A3 21 A1 21 A2. Lagi A7 lebih besar daripada 4 kali A6 dikurang A1 A2. Ini lebih besar daripada 256 A3 dikurang 85 A1 85 A2. Sekali lagi kita sampai A8. Ini lebih besar daripada 1024 A3 dikurang 341 A1 dan A2. Oke. Nah, kalau kita perhatikan A3 itu kan lebih besar daripada A2 dan juga lebih besar daripada A1. Jadi kita bisa gunakan sebagian A3 yang ini untuk menghilangkan A1 dan A2. Kita ambil 341, 341, sisanya 342. Oke, ditambah. Nah, sekarang bagian yang ini lebih besar dari atau sama dengan 1 karena A3 lebih besar daripada A2. Sedangkan yang ini jaraknya minimal 2 ya. Nah, kemudian A3 sendiri itu minimal 3. Kalau ini kita hitung, nanti akan diperoleh A8 lebih besar dari 342 kali 3 ditambah 341 kali 2 ditambah 341. Nanti hasilnya adalah 2049. Nah, ini kontradiksi karena asumsinya semua bilangan ini
lebih kecil daripada 2004. Oke, berarti terbukti bahwa ada 4 bilangan berbeda yang memenuhi kata samaan ini. Oke, terima kasih.